Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rizky Lanjaya Audio Channel. Di video kali ini kita mau review head unit Android Momentum tipe MO9166 MK2. Ini yang ukuran 9 inci ya teman-teman. Nah, ini baru saya hidupin. Kita akan review simple aja. Jadi kalau kalian beli head unit Android Momentum ini, kalian langsung dapat soket ya teman-teman. Ini soket. Ini soket universal ya teman-teman. Jadi ini bisa untuk semua mobil. Jadi kalian harus cari setrumnya sendiri-sendiri. Jadi kalau kalian mau pasang sendiri, nggak mau ribet, kalian beli soket PNP-nya sendiri. Jadi soket kalau mobil kalian Toyota, Honda, kalian beli soket PNP-nya sendiri ya teman-teman. Terus kalian dapat lagi ini untuk colokan USB. Jadi colokan USB-nya itu ada di belakang. Kita dapat kabel, ada dua colokan USB-nya. Ada port USB 1, port USB 2 ya teman-teman. Terus kita dapat colokan audionya. Jadi untuk audio input, output ini ada di sini semua. Untuk video output juga, video input ya. Terus kita juga dapat ini kabel untuk input kamera. Ini dapat antena GPS. Jadi kalau untuk mapnya, kalau kalian nggak colokin ini, untuk mapnya kurang bekerja maksimal. Jadi kalian harus pasang ini untuk antena GPS-nya. Terus kalian juga dapat bracket ya. Ini bracketnya ini fungsinya buat kalian yang bisa beli Android ini tapi nggak bisa beli frame-nya. Kalian bisa pergunakan bracket ini untuk masang ya. Jadi kalian bisa pergunakan bracket ini agar kalian bisa ngakalin pasang head unit Android yang berukuran 9 in. Karena rata-rata di mobil itu ukuran frame head unitnya itu 7 in ya teman-teman. Terus kalian dapat juga ini wiring diagram ya. Ini untuk petunjuk soketnya, jadi mudah banget. Terus di kabelnya itu juga ada petunjuknya teman-teman. Jadi ada B+, ground, ACC, terus kabel speaker. Jadi mudah banget pasangnya ya. Terus kita dapat buku panduan dan kartu garansinya jadi satu dengan buku panduannya. Oke teman-teman. Dan kita langsung lanjut ke head unit dulu. Kita akan coba ya, kita akan tes. Oke teman-teman, kita langsung di head unitnya. Sorry tadi saya pause karena kabelnya belum saya pasang untuk kabel antena wifi-nya ya. Jadi kalau soket di bagian ini input kamera ini kalian belum colokin, untuk koneksi wifi-nya pasti belum lancar karena ini ada antena wifi. Jadi ini antena wifi-nya kabel 2 ini ya teman-teman. Di soket yang tadi input kamera ini harus dicolokin walaupun kalian nggak pakai kamera karena ini ada antena buat wifi ya teman-teman. Terus kalau kalian ingin maksimal buat mapnya, antena GPS-nya jangan lupa dipasang dengan rapet. Kalau ini sampai longgar, nanti map kalian itu akan lemot ya. Itu disebabkan oleh antenanya ini masangnya biasanya kurang rapet. Oke teman-teman, itu aja ya. Ini untuk spesifikasinya dia udah Android Auto dan Apple CarPlay. Ini kita bisa lihat. Jadi dia udah bisa koneksi untuk Android Auto dan Apple CarPlay. Walaupun menu itu jarang banget dipakai. Jadi terus layarnya udah IPS ya teman-teman. Jadi ini layarnya udah IPS. Untuk mengetahui IPS atau bukan itu kalau kita lihat dari samping, ini masih jelas teman-teman. Jadi kalau layar IPS itu kalau kita lihat dari samping, nah layarnya kita lihat dari samping, atas, bawah itu tetap kelihatan jelas, jernih. Kalau belum IPS itu ngeblur ya teman-teman. Apalagi kalau pas di siang hari seperti ini. Jadi kalau kalian nyetir pas di siang hari itu repot banget kalau layarnya belum IPS. Jadi nggak bisa jelas. Ini walaupun kena terik matahari tetap kelihatan jelas untuk menunya ini. Dia enak banget. Kita bisa tes videonya karena ini di dalam ini udah ada file video di bawaan head unit Android ini. Ini teman-teman kita cek aja. Jadi kita bisa melihatnya secara jelas walaupun ini di siang hari. Jadi ini saya ambil kameranya tuh pas di depan pintu, jadi kena terik matahari. Jadi tetap kelihatan jelas ya teman-teman. Jadi dari samping ini kelihatan jelas ya. Oke teman-teman, seperti itu. Terus ini layar udah IPS. Yang kedua dia udah baca file USB, pakai file yang tinggi Full HD juga bisa. Jadi ini udah tulisannya Full HD 1080. Jadi file yang tertinggi pun dia bisa baca ya teman-teman. Terus equalizernya dia belum equalizer yang bersistem DSP ya. Ini audio setting. Nah ini untuk equalizernya.
Jadi equalizernya ada berapa band ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 band equalizer ya. Terus dia sama seperti handphone, untuk koneksi internet kita langsung tarik dari atas ke bawah. Nah ini teman-teman, ini kita bisa koneksikan ke WiFi, kita tekan lama. Jadi sama seperti handphone, untuk koneksi internetnya juga sama, dia bisa baca WiFi. Jadi ini belum bisa diisi kartu SIM card ya teman-teman, masih untuk koneksi internetnya masih pakai WiFi. Dan ini RAM-nya 2GB, memori 32GB ya. Jadi buat kalian yang nonton video ini tapi nggak simak sampai habis, jangan sampai tanya lagi RAM berapa, memori berapa di kolom komentar, karena udah saya bilang tadi RAM 2GB, memori 32GB ya. Terus apa itu, dia sudah bisa baca steering control. Jadi buat kalian mobilnya kalau ada tombol steeringnya ini udah bisa baca, udah bisa dikoneksikan karena di kabel ini udah ada. Jadi bisa untuk koneksi apa itu tombol steering. Jadi buat kalian yang belum lihai untuk belum terbiasa untuk masang head unit, buat kalian yang beli head unit Android ini jangan coba-coba pasang sendiri ya teman-teman. Kalau kalian nggak ada pengalaman untuk pasang head unit ini, saya saranin kalian pasang di teknisi audio di terdekat di kota Anda ya. Terus ini juga sama seperti handphone teman-teman untuk menunya. Jadi RAM 2GB, memori 32GB kita cek langsung ya teman-teman. Untuk RAM dan memorinya kita cek langsung apa benar dia RAM 2GB, memori 32GB. Ini untuk ngeceknya di output car engine, di setting ya. Terus kita cari di sini. Nah ini teman-teman untuk total RAM 2GB ya, kalian bisa lihat. Dan untuk memorinya ini 32GB. Terus dia pakai versi Android 10. Oke teman-teman, seperti itu. Dan ini kita cek aja langsung untuk koneksi internetnya ya teman-teman. Ini udah terkoneksi ke WiFi. Jadi ini belum bisa diisi kartu SIM card. Kita langsung buka YouTube. Nah ini udah cukup lumayan kenceng teman-teman. Kalau kita buka YouTube nggak sampai 1 menit dia langsung buka. Jadi untuk koneksi internetnya cukup lumayan cepat. Jadi ini head unit Android Momentum yang baru ya teman-teman. Yang lama itu dia RAM 2, memori 16GB. Itu memang agak lemot sedikit. Jadi lebih kenceng ini karena ini memorinya udah besar 32GB ya teman-teman. Ini untuk koneksi internetnya cepat, enak ya. Jadi buat kalian kalau untuk pemakaian di mobil, kalau bisa saya saranin pakai MiFi ya. Jadi nggak pakai hotspot di handphone, karena kalau pakai hotspot di handphone kadang handphone kita itu panas, makanya dia agak lelet karena terbebani dengan handphone kita dan di head unit ini. Kalau bisa kalian beli WiFi yang bisa dibawa kemana-mana itu teman-teman. Jadi MiFi namanya biasanya. Jadi lebih kenceng untuk koneksi internetnya. Jadi enak banget. Layar udah IPS. Jadi untuk layar udah IPS. Jadi kalau kita lihat dari samping kanan kiri masih enak teman-teman. Ini di YouTube ya. Oke teman-teman, seperti itu. Kita bisa balik. Kita coba lagi ke map ya teman-teman. Untuk mapnya gimana? Kita tes saja. Nah, ini menunjukkan di 13.54 ya menitnya. Jadi untuk buka mapnya pun juga sama, nggak lama dia langsung buka semua. Karena ini antena GPS-nya belum saya pasang, dia belum bisa deteksi lokasi di sini. Jadi dia buka map aja. Oke teman-teman, seperti itu. Terus ini udah ada aplikasi Netflix ya. Netflix, WhatsApp, Google, kalian bisa pergunakan ini semua. Dan kita langsung coba aja di bagian voice command ya teman-teman. Jadi ini udah dilengkapi dengan voice command. Kita akan tes. Jadi kita nggak usah nyentuh tangan, kita tinggal suruh aja bagian voice command-nya itu dia langsung ngeplay sendiri. Contohnya seperti ini. Buka radio. Naikkan volume. Turunkan volume. Nah seperti itu teman-teman. Buka musik. Nah seperti ini, kita tinggal klik aja bagian musiknya. Nah ini ada musik di dalamnya, udah ada musik. Terus buka video. Nah seperti ini teman-teman.
Jadi kita tinggal klik aja videonya. Nah ini, buka YouTube, dia langsung buka sendiri. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini udah buka sendiri videonya. Nah kita lagi suruh buka navigasi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi mudah banget, dia udah dilengkapi dengan voice command. Nah untuk voice command yang bisa detect suara kita itu sebenarnya ini teman-teman. Jadi icon kecil ini icon kecil ini yang detect suara kita tadi. Nah ini kita bisa offin di bagian voice commandnya ini. Caranya mudah banget. Nah ini kita balik aja dulu ya teman-teman. Kita balik, semua dibalikin karena ini kita bisa on dan off kan di bagian voice commandnya ini. Untuk pengaturannya di topal voice ini ya teman-teman, di menu topal voice. Jadi kita geser aja, kita cari di bagian topal voice. Nah ini untuk voice commandnya dia pakai topal voice. Kita bisa aktifkan atau nonaktifkan. Kalau kita nonaktifkan, kita tinggal centang aja bagian ini ya teman-teman. Nah ini untuk icon kecilnya udah hilang ya. Kalau kita mau onin lagi, ikonnya ini kita centang lagi. Nah ini on lagi ya, ini kita tinggal onin aja. Nah kita balik seperti itu ya teman-teman. Jadi mudah banget untuk koneksi internet dan pengaturannya, kita tinggal geser dari atas untuk lihat notifnya. Jadi ini untuk layarnya juga bisa disetel, bisa diterangin, bisa dikecilin. Dan kalau kalian nyetir di malam hari dengan layar yang ukurannya agak lebar 9 inci, tenang aja. Jika kalian itu silau ya teman-teman, kalau kalian play seperti ini, play YouTube ya, terus kalian silau dengan sinarnya ini, kalau malam hari pasti banyak yang silau. Ini bisa dimatikan teman-teman. Jadi layarnya bisa dimatikan, tapi suaranya tetap ada. Jadi ini close screen, kita bisa matikan ya. Kita bisa klik. Nah ini mati, tapi kondisi suara itu tetap nyala. Jadi enaknya di situ. Kalau kalian mau onin lagi, kita tinggal tekan lagi. Oke teman-teman, jadi ini rekomendasi banget buat kalian yang ingin beli head unit Android di mobil kalian. Jadi saya sering jual head unit Android ini, jadi jarang trouble. Dimulai dari head unit Android Momentum yang lama itu juga jarang trouble teman-teman. Jadi ini bandel, juga awet. Kalau kalian ingin membeli head unit Android ini, saya rekomendasikan ya teman-teman, karena satu bandel, terus jarang ada trouble head unit Android ini, karena saya berkali-kali juga jual head unit Android ini baik di offline maupun di online. Dan di tempat kami juga banyak menjual head unit Android ya teman-teman. Nanti kapan-kapan saya akan reviewkan lagi. Jadi ya cocok lah buat harian. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya konfirmasikan untuk review kali ini. Ini durasinya udah lumayan panjang dan kalian pasti bertanya-tanya, berapa sih harganya head unit Android ini? Untuk harganya kisaran 2 jutaan ya teman-teman. Ada yang jual 2.300.000, 2.400.000, 2.500.000. Untuk link pembeliannya jika kalian berminat, nanti saya taruh di kolom deskripsi. Jadi buat kalian yang berminat ingin membeli head unit Android Momentum tipe MO9166MK2 ini, RAM 2GB, memori 32GB, kalian bisa cek di kolom deskripsi untuk link pembeliannya. Semoga aja masih ada di Tokopedia ya. Nanti saya bagikan linknya. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.